Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan aku dan tentunya juga di channel YouTube aku ya. Oh ya teman-teman, ini aku dan suami akan ke pasar Karaman untuk lihat-lihat daging. Rencananya aku akan megang ya. Ini kebetulan hari Rabu, kan besok kan udah hari Kamis, udah puasa. Aku ajak suami untuk cari daging lah di toko daging yang ada di kota Karaman. Nah, memang walaupun sebenarnya udah biasa ya untuk makan daging di sini di Turki ini, tetapi ini memang sedikit sangat istimewa karena kalau menurut aku ini megang. Walaupun orang Turki sendiri nggak tahu ya apa itu megang. Nah, jadi teman-teman, ini aku udah tiba di pasar, ini juga aku udah sampai di toko daging. Nah, jadi pas kami tanya, rupanya dagingnya itu sangat mahal ya. Itu kalau menurut aku ya, kalau menurut orang lain mungkin nggak mahal, aku nggak tahu. Tapi kalau menurut aku ini sangat mahal. Jadi kami nggak jadi beli dagingnya karena harganya 280 lira. Jadi nggak jadi beli ya. Jadi kami pergi cari ke BIM aja. Mungkin di sana ada yang lebih murah ya. Hai teman-teman, dan tanpa terasa akhirnya aku juga udah sampai di rumah. Ini juga udah pakai setelan rumah. Kalau setelan rumah ya seperti ini ya. Jadi teman-teman, aku kan nggak jadi beli daging yang di toko daging tadi, kan memang mahal ya. Kalau menurut aku dan suami itu mahal. Karena 280 lira ya. Kalau di Indonesia kan kalau 1 lira itu 1.000 ya sekitar 280.000. Misalnya 1 lira 1.000. Sedangkan sekarang nggak sampai lagi 1.000 ya 1 lira. Cuman aku bulatkan aja lah 1.000 ya 1 lira biar aku nggak pening ngomongnya ya. Nah, jadi akhirnya kami pergi ke BIM. Alhamdulillah di BIM dagingnya sedikit lebih murah ya, sekilonya 235 lira atau 235.000 ya. Jadi kan lebih murah ya bila dibandingkan yang di toko daging tadi sampai 280 ya. Untung kami nggak jadi ambil di sana kan. Memang enak beli di BIM, ini udah dipotong-potong. Nah, ini udah dipotong-potong. Jadi kita nggak perlu potong lagi, tinggal kita masak aja ya, cuci udah itu masak. Dan ini pun daging bagus ya, ini daging paha lembu. Memang satu kotak ini enggak sampai setengah kilo ya, ini sekitar 4 ons atau 400 gram lah gitu ya. Jadi satu kotak ini sekitar 89 lira atau kita bulatkan aja 90 lira. Jadi ini aku beli 2 ya sekitar 180 lira. Kalau menurut aku mending aku beli di BIM aja, memang sedikit lebih murah, udah itu udah dipotong lagi ya, dan udah terjamin higienis. Jadi teman-teman, sekarang aku akan bahas lagi ya sedikit masalah megang ya. Tadi udah terpotong ya. Nah, jadi kalau membicarakan daging memang udah biasa ya. Tapi yang bedanya kalau daging di megang ini istilahnya itu istimewa. Jadi kalau kami, karena aku kebetulan orang Aceh, jadi masih ada tradisi megang. Nah, jadi tradisi megang itu sukacita rakyat Aceh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi itulah istilah megang ya. Makanya aku di Turki ini juga ngadain megang ya. Walaupun ya cuma aku aja ya dan kawan aku. Jadi kawan aku yang kemarin kebetulan kami satu desa ya kan. Kalau kalian ada yang lihat video aku, tahu ya ada kawan aku yang juga menikah dengan orang Turki. Jadi kami berdua aja yang ngerayain megang ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia aja nggak ada yang tahu istilah megang kecuali cuma ada di Aceh ya. Jadi orang-orang yang di luar Aceh ya, daerah-daerah lain juga nggak ada megang ya kayaknya ya. Cuma ada di Aceh. Karena ini merupakan tradisi. Kalau aku baca-baca sejarah ya. Jadi waktu kerajaan Sultan Iskandar Muda, jadi membagi-bagikan daging gratis ya, daging lembu gratis untuk rakyatnya. Tanda rasa syukur karena kerajaan Aceh makmur, tentram ya waktu itu, sehingga Sultan Iskandar Muda menyembelih banyak lembu ya untuk dibagi-bagikan untuk rakyatnya, sehingga tradisi itu sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi ini hanya tradisi ya, bukan kewajiban dalam agama Islam kalau menyambut Ramadan harus ada megang, enggak, itu cuma tradisi rakyat Aceh. Dan kebanyakan kalau untuk megang ini
yang disembelih ya itu hewan jenis lembu. Tapi ada juga beberapa daerah di Aceh yang ada yang sembelih kayak kerbau ya. Tapi kalau aku memang sukanya lembu ya. Udah tradisinya sih sebenarnya lembu. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, kenapa aku di sini di Turki masih juga aku buat acara megang ya. Ini karena aku ingin suasana ya seperti di Aceh juga. Walaupun aku di Turki, aku ingin ada kesannya masih kayak tradisi di Aceh ya, di Turki ini. Hari Kamis puasa. Jadi ini kan hari Rabu. Itulah aku masak megang lah istilah orang Acehnya. Jadi kalau aku bilang sama suami untuk megang, dia kan nggak ngerti. Jadi aku bilang aja beli aja daging karena dia bingung kenapa kalau memang makan daging mesti harus mau puasa. Kan biasanya juga makan daging karena dia kan nggak ngerti. Sedangkan menurut aku ya seperti aku bilang tadi, kalau memang beda ya kalau daging megang dengan daging biasa. Itu kalau menurut aku aja ya teman-teman. Pokoknya begitulah ya ceritanya. Aku mikir apa buat rendang, apa buat masak Aceh ya. Kalau masak Aceh itu kan masak gulai ala Aceh. Jadi aku pikir-pikir ya aku buat rendang aja. Gitu. Dan ini juga aku beli kelapa. Ini satu kelapanya 23.000. Ini aku beli 2. Jadi ini kecil ya teman-teman. Ini kecil. Tapi ini alhamdulillah udah sedikit lebih besar. Kalau kemarin itu malah seini aku ya, segenggam aku. Tapi alhamdulillah walaupun kalau menurut aku ini mahal ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau 23.000 di Indonesia kayak udah dapat berapa ya? 5 ya. Udah dapat 5 kelapanya. Tapi di sini ya ini ya dapat 1 kalau 23.000. Jadi kalau 2 46.000. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada ya. Kalau nggak ada yang bingung kan ya teman-teman. Aku sangat senang ya karena aku udah bisa makan masakan Indonesia. Aku buat sendiri ya kan. Bagus ya teman-teman, dagingnya ini masih merah sekali, bagus. Nah, ini cantik sekali ya dagingnya. Tadi aku tanya sama suami aku, dagingnya akan aku masak rendang semua. Udah itu suami aku tanya rendang itu apa, dia kan nggak tahu rendang apa. Jadi aku bilang rendang itu pakai bumbu-bumbu Indonesia gitu ya. Jadi suami aku bilang dia nggak mau, takut ya. Bukan takut apanya. Sebenarnya suami aku dia suka ya masakan Indonesia. Dia udah pernah makan perkedel, bakwan ya kan. Udah itu aku juga ada buat tumis-tumis Indonesia gitu kan. Cuman dia takut aja perutnya perutnya ini nggak sesuai dengan perut dia ya, nggak sesuai dengan lambung dia. Makanya dia takut. Karena kemarin itu pernah aku buat nasi goreng. Jadi kan waktu aku buat nasi goreng, aku kan taruh cabai ya kan, taruh pokoknya banyak-banyak taruh bumbu lah. Nggak taunya dia kayak sakit perut gitu. Ini udah datang orangnya ya. Jadi dia kayak sakit perut gitu ya, udah itu ke kamar mandi ya, ya istilahnya mencret ya. Makanya dia udah kayak kapok ya makan makanan Indonesia. Makanya dia takut ya makan makanan Indonesia. Makanya dia bilang dia nggak mau. Jadi karena aku kasihan juga dengan dia, jangan nanti aku makan rendang dia nggak makan daging ya. Jadi aku akan buat dikit untuk tumis ala Turki lah untuk suami aku ya, daging tumis biasa. Dia itu sukanya kayak gitu. Ini aku ambil sedikit ya untuk suami aku potong kecil-kecil. Suami aku segini aja ya, nggak usah banyak kali karena dia makan sendiri ya. Sedangkan aku ini makan dengan anak. Untuk sahur kami lagi nanti kan. Karena suami aku nanti sore dia akan ke Silifke, akan kerja lagi ya. Jadi ini cukup untuk makan siangnya aja segini. Ini kebetulan aku tadi taruh ke kulkas sebentar, nggak taunya udah keras kayak gini ya. Dan alhamdulillah ya, ini dagingnya tebal ya, bagus. Kalau yang kemarin itu aku beli tipis sekali. Tumis bawangnya.
Jadi teman-teman, ini sepertinya kekecilan ya kualinya. Aku harus ganti yang besar ini ya. Ini agak kecil. Ini belum aku taruh santan ya. Ini aku taruh kacang ya. Aku nggak tahu kacang apa ya. Biasanya kalau kita di sana kan taruh kacang merah. Aku taruh aja kacang kayak gini ya. Jadi kita tunggu ya. Suami aku cincang dagingnya. Bumbu untuk daging cincangnya ya, untuk tumis itu biasa aja ya. Daging tumis lah. Bumbu-bumbunya palingan bawang bombay, bawang putih, udah itu cabai ya. Jadi aku rajang-rajang dulu ya bumbunya. Aku pakai cabai ini nggak pedas ya. Bumbu-bumbu untuk daging tumisnya ya. Ini ada bawang bombay. Ini bawang putih ya. Cabai hijaunya. Jadi teman-teman, ini aku udah panas minyak karena mau tumis daging ya. Ini banyak bawangnya. Dan ini nggak perlu masak bawangnya, kita taruh aja terus ini dagingnya ya. Berhubung aku nggak ada tutupnya, aku tutup pakai teflon ya. Nah, jadi kita biarin aja tutup kayak gini pakai teflon. Aku nggak ada tutup ya, teman-teman ya, biarin aja. Jadi teman-teman, ini aku juga mau masak nasi minyak ya. Biasa ya kalau menikah dengan orang Turki harus biasakan dengan nasi minyak, karena mereka sukanya makan nasi minyak ya. Tapi kalau aku kurang suka. Jadi teman-teman, oke, Sondra benbak. Nah, jadi kalau untuk masakan nasi Turkinya harus pakai ini ya, harpa syahriye. Jadi suami aku ngejek ya, biarin aja lah, dia dosa sendiri kan. Karena aku bilang ngomong, dia nggak suka aku buat video, jadi dia ngejek ya. Taruh arpa syahriye dulu, baru taruh beras. Nah, kita sekali-sekali lihat ini ya, intip dagingnya udah kayak mana. Nah, udah kayak gini dagingnya. Ini ya teman-teman, aku udah taruh cabai, udah taruh tomat ya. Nah, dan ini juga aku udah taruh sedikit air. Kita tutup lagi teman-teman, nah, biar masaknya merata ya. Taruh air. Nah, udah aku taruh air, aku pindahin ke Magicom ya, ke apa itu namanya, Cosmos. Nah, biar nggak berkerak. Nah, karena aku nggak pandai ya, nggak pandai masaknya, di sini sering berkerak, makanya aku pindahin ke Cosmos. Aku taruh juga sedikit garam ya, hampir lupa aku taruh garam. Teman-teman nih dimaklumin aja, ini masih apa namanya nih, berantakan ya, belum sempat aku bersihin. Nah, jadi ini aku taruh ke Cosmos. Jadi kayak gini ya teman-teman, kita masukin ke Cosmos. Jadi ini aku cek rasa dulu ya daging tumisnya. Bismillah. Oke, udah lengkap semua ya. Nah, kalau untuk rendangnya kita cek dulu ya seperti apa udah. Jadi aku kalau banyak makan nasi minyaknya masuk angin ya teman-teman. Jadi ini aku masaknya khusus untuk suami aku aja. Kalau aku udah masak ya nasi biasa tadi. Udah masak, pindahin ke sini dulu. Aku cek rendangnya lagi. Udah seperti apa. Jadi ini teman-teman ya, udah selesai makanan aku. Cek. Ini ada roti ya. Kalau suami aku kalau makan tanpa roti itu nggak enak. Başka pilav yok. Başka pilav yok. Pilav siyah. Çünkü sen eskeme.
Jadi beginilah ya makanan kami. Ini rendang ya teman-teman. Nah rendangnya nggak aku pindahin karena nanti kan dipanas-panasin lagi. Jadi aku malas ya pakai panci ini aja terus ya. Kalau ini tumis dagingnya sampai aku tarik terus ya. Jadi ya kayak gini ya teman-teman. Aku makan dulu. Ini makannya di dalam kamar ya. Nah, karena aku sukanya sebenarnya makan di dapur ya. Tapi suami aku harus makan di dalam kamar sambilan nonton TV ya. Itu kan ada nampak itu TV butut ya, TV jadul. Nah, ini suami aku cukup marah, ada ganggu-ganggu. Nah, jadi kan ini TV jadul. Dia salah. No, Mehmet Salah, Mehmet Bangai ya, bahasa Aceh ini Mehmet Bangai. Itu TV jadul itu ada sejarahnya ya teman-teman. Aku kisahkan sedikit tentang TV jadul itu. Nah, jadi kemarin itu ada kawannya perlu uang ya. Jadi kami kan sebenarnya lagi cari-cari TV juga ya. Kalau aku beli TV, aku nggak mau ya yang model jadul kayak gini ya. Seharusnya kan yang model flat ya, yang model sekarang. Tapi karena tiba-tiba temannya nelpon katanya perlu uang 300 lira ya. Nah, jadi sekitar 300.000. Jadi taruh TV itu sebagai apa jaminannya. Nggak taunya sampai sekarang dia udah nggak mau lagi TV itu, dikasihnya untuk suami. Kapan? Jadi terpaksa ya udahlah jadinya TV itu. Aku sebenarnya sangat kesal dengan kawan suami aku ini ya. Kenapa kasih TV itu ya untuk kami ya. Dan suami aku pun suka karena katanya murah, cuma 300.000 udah dapat TV, jadi nggak usah kita beli lagi katanya. Yang penting gambarnya bagus itu kan kalau menurut suami aku. Tapi kalau menurut aku itu sangat udah kuno sekali. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak ada ya. Jadi teman-teman ini aku lanjut untuk makan. Nah, itu suami aku. Dia sangat marah di videonya. Dia sangat marah. Tapi aku videoin juga. Oke teman-teman, aku makan dulu ya. Jadi udah ada apa nih namanya? Jadi juga ya kan aku megang ya di Turki. Ini kucing aku juga ikut makan ya dengan kami. Oke teman-teman, assalamualaikum, dadah.